Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para hadirin sedaya, bagi para pendengar, nglanjutaken pengajian ingkang sampun kita sinau sarengan ingkang magepokan kalian ziarah kubur. Ugi ziarah kubur menika ciri khas organisasi Nahdlatul Ulama, mulai tingkat bawah sampai tingkat atas selalu melaksanakan ziarah kubur, dan di situ ada ketentuan-ketentuan atau kesunatan-kesunatan yang harus dilakukan. Setelah kita mempelajari bahwasanya seorang perempuan diperbolehkan atau disunatkan ziarah kubur makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga disunatkan ke kuburannya para anbiya dan para ulama, juga para wali. Juga dianjurkan setiap hari lebaran ning salah kaprah niku nek ziarah kubur sadurunge riyaya. Nek anjurane niku dina riyaya, ora kok arepe dina riyaya. Lan dina sorene Kamis sampai teka muncule srengenge dina Sabtu. Dipun lajengaken wayusanu ayyakuna zairu niki tata krama. Dadi tawadhuke utawa tata kramane sopan santune ziarah kubur. Dadi ora kok nyelonang-nyelonong teko lunggah-lungguh ning kuburan niku ora. Dadi ana tata cara ingkang kedah dipun lampahi. Wayusanu ayyakuna az-zairu mutawaddian. Jadi disunatkan orang yang ziarah kubur itu melaksanakan wudhu dulu sebelum kita duduk di makom yang kita tuju. Wa ayyakula inda duhulihi, dan disunatkan ketika kita itu masuk di lokasi kuburan itu mengucapkan salam, assalamualaikum dara qaumil mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dan itu dilakukan setiap kita lewat kuburan. Iki kanggo limur ben ora wedi karo kuburan. Kadang wong karo kuburan ya sok wedi. Padahal niku panggonan abadine kula lan panjenengan sedaya. Wa yusanu ayyaqra'a ma tayassara minal Qur'an li anal qira'ata tanfaul mayyita. Niki sing sok dipun dibataken dipermasalahaken kalian organisasi lain selain NU bahwasanya orang membaca Al-Qur'an di kuburan itu dihukumi bid'ah. Makanya di sini malah dianjurkan ada kesunatan membaca Al-Qur'an. Wa ayyakula disunatkan membaca Al-Qur'an, jadi membaca sesuatu dari Al-Qur'an, membaca surat Yasin atau membaca Qul huwallahu ahad. Ya, kenapa kok dianjurkan disunatkan li'annal qira'ata tanfa'ul mayyita? Karena baca Al-Qur'an itu bisa memberi kemanfaatan kepada si mayit. Ini para imam atau madhab juga ada perselisihan tentang ganjaran yang dihadiahkan kepada mayit. Para imam madhab ada yang mengatakan tidak sampai, tidak tembus kepada mayit yang dituju. Ada yang mengatakan bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu ganjarannya bisa nyampe kepada si mayit. Terus Imam Syafi'i nggih ngoten, Imam Syafi'i ku nggih mengatakan bahwasanya tidak sampai. Ning ashab Syafi'i itu
menjelaskan atau memberi komentar bahwasanya Imam Syafi'i itu senang sekali apabila seorang itu membaca Al-Qur'an di kuburan atau di makom. Padahal ayat yang dijelaskan itu wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Niku yang sering dipermasalahkan niku yang dibuat dalil orang yang sering membid'ahkan orang ke kuburan, yaitu pedomannya kepada ayat itu sudah dimansuh, dan di situ ditafsiri al-insan itu adalah orang kafir, bukan orang mukmin. Lil insani illa ma sa'a itu al-insan adalah orang kafir, jelas tidak sampai, karena orang kafir nggak sampai. Jadi Imam Syafi'i pun tidak pernah mengatakan itu bid'ah. Terus ada seorang ustadz yang mengatakan itu bid'ah. Terus kita bandingkan Imam Syafi'i dengan ustadz yang mengatakan bid'ah, itu masih ngalim mana? Kok bisa-bisa berani-beraninya mengatakan itu bid'ah, padahal Imam Syafi'i itu tidak pernah mengatakan bahwasanya orang membaca Al-Quran di dalam makom itu menghukum bid'ah, enggak pernah. Justru Imam Syafi'i itu senang apabila orang ziarah kubur itu membaca Al-Quran, bahkan kalau dia itu mahatamal Al-Quran itu malah ahsan, lebih bagus. Itu sudah jelas. Sudah jelas dalilnya, ya sudah jelas. Jadi kalau kita itu ditanya dalilnya mana, ada dalilnya. Wa ayyaqulla inda wa ayyaqulla ma tayassara minal Qur'an li anal Qur'ana tanfa'ul mayyita. Niki pun jelas. Niki kita ambil saking kitab Tanwirul Qulub, menjelaskan bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu bisa memberi kemanfaatan kepada si mayit. Mungkin kita sedaya yang sering mengalami, sering melakukan, lebih-lebih kita seorang Nahdiyin punya keyakinan bahwasanya ganjaran itu nyampe kepada si mayit. Mugi-mugi kita benjing nek sampun dipun kubur nggih enten sing macane Al-Qur'an iso ngringanaken beban. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.